Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ehsan dan salam kenal untuk kalian semua. Seperti biasa juga salam lehoy buat kalian semua para lehoyers dimanapun kalian berada. Salam kenal untuk kalian para fansnya Reza yang ada di Indonesia, yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura, yang ada di Brunei, yang ada di Jepang, yang ada di Korea, yang ada di Hong Kong. Pokoknya dimanapun kalian berada, terutama buat kalian semua para fansnya Reza yang ada di Timur Tengah ya, yang ada di Abu Dhabi, yang ada di Dubai, yang ada di Qatar, yang ada di Bahrain, yang ada di Oman. Dan spesial buat kalian semua para fansnya Reza yang ada di Saudi Arabia. Salam kenal untuk kalian semua. Semoga kalian sehat selalu dan selalu dilimpahkan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus makasih banyak untuk kalian semua yang udah subscribe channel YouTube saya. Makasih banyak. Semoga kalian sehat selalu dan selalu dilimpahkan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung aja di video kali ini saya cuman mau nge-reaction salah satu video yang Reza nyanyiin lagu Bugis yang berjudul PPKM dari Selfie Yama kalau nggak salah ya. PPKM itu artinya Puadai Papoji Koma Pojiki. Saya kurang tahu itu artinya apa karena saya bukan dari Bugis ya. Buat kalian yang nonton video saya, tolong artikan Puadai Papoji Koma Pojiki di kolom komentar. Oke, langsung aja. Ini sebenarnya udah lama videonya di-upload di channel YouTube, tapi saya baru lihat hari ini karena dulu mungkin saya agak sibuk gitu. Terus ada juga yang ada juga yang komen di kolom komentar video saya, katanya tolong dong kak reactionin lagu Reza yang nyanyiin lagu PPKM. Nah sekarang saya bikinin videonya, oke. Dan kita lihat seperti apa Reza nyanyiin lagu ini, karena ini kan lagu Bugis ya. Kalau misalkan Reza nyanyiin lagu dangdut udah pernah denger, dan ini juga mungkin masuk ke lagu dangdut ya lagu ini. Kalau pop udah denger, slow rock juga udah denger. Jadi penasaran banget seperti apa Reza bawain lagu dari PPKM ini. Apakah dia nyanyiin lagunya itu maksudnya masih ada suara-suara yang mirip dengan almarhumah Teta Nike Ardila, atau dia menempatkan suaranya di lagu ini. Jadi maksudnya apa ya, maksudnya ya kita lihat aja langsung seperti apa dia nyanyiin lagu ini, dan apakah suaranya selalu menenangkan seperti biasanya ataukah berbeda. Oke, langsung aja, penasaran banget karena saya belum denger juga lagu ini. Maksudnya pernah selintas denger tapi nggak denger sampai full, dan sekarang karena Reza yang nyanyiin, Reza yang ngover lagu ini, jadi penasaran banget. Oke, langsung aja. Oke, saya kurang mengerti dengan bahasanya, tapi didengar-dengar ini kayaknya lagu sedih gitu ya, tetap kayak lagu percintaan gitu, tapi kayak lagu sedih gitu. Dan di pas masuk itu kayak saya pernah denger nada, bukan kayak denger nada, kayak lagunya itu kayak mirip dengan, sedikit nadanya itu kayak mirip-mirip dengan lagu Sonia ya di zaman dulu. Kayak lagu-lagu Sonia gitu, kayak yang na 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 na, itu kayak mirip banget dengan lagu Sonia gitu. Dan lagunya itu bahasanya ini bahasa Bugis, saya nggak ngerti ya, nggak ngerti bahasa Bugis, jadi dengerin lagunya aja dan dengerin suaranya Reza aja gitu. Lebih ke situ sih ngereactionnya. Oke. Nah, pas di oh kasih, disitunya ada sedikit mirip dengan suara almarhumah Teta Nike Ardila. Jadi
kayak kita dengar suara Teteh Nike di situ gitu di pas bagian itunya. Kalau di pas bagian pertamanya sampai ke sebelumnya itu belum ada, tapi pas di Oh Kasihnya itu kayak mirip dengan suara ada suara yang mirip dengan almarhumah Teteh Nike Ardilanya ada di akhir, maksudnya ada di pas Oh Kasihnya, pas itunya mirip banget. Dan ini lagunya mirip, kalau menurut aku mirip banget dengan suara, dengan lagu Sonia yang kayak yang kurindukan belayan kasih ya, kayak mirip-mirip dengan lagu itu kan ya. Oke, dan di sini Reza kayak santai banget nyanyinya, terus suaranya itu memang bening ya, suaranya itu bening, halus gitu, renyah, kayak enak gitu kalau misalkan didengerin itu kayak enak gitu, kayak di ke telinga itu kayak nyaman dan kayak teduh banget gitu ke hati, itu kayak dengerinnya itu kayak gimana gitu. Kalau misalkan udah suka dengan suara, saya bener-bener suka dengan suara yang seperti ini gitu, kayak menyejukkan hati gitu, kayak apalagi dengan lagu-lagu kayaknya ini kan lagunya lagu galau gitu juga ya, kayak lagu-lagu tentang percintaan yang memang mellow gitu, agak-agak sedih gitu. Jadi Reza nyanyiin lagu seperti ini yang ceritanya sedih itu kayak dinyanyiin sama Reza, lagu ini kayak menyayat hati gitu, kayak sampai ke para pendengar itu jadi lebih menjiwai lagunya gitu, mendengarkan lagu ini dinyanyiin sama Reza dengan cerita lagunya yang sedih, kita juga terbawa suasana gitu, hati kita juga kayak agak, maksudnya jadi merasakan kesedihan itu gitu ya. Oke. Oke, dan dia pas pas di nada rendahnya itu, suaranya itu tetap stabil gitu, nggak goyang gitu. Dan seperti biasa dia pakaiannya selalu tertutup ya, pakaiannya dia pakai jaket pakai sweater tangan panjang, pakai kerudung, dan nyantai banget dia nyanyiin lagu ini, kayak nggak, maksudnya kayak nggak ada beban gitu ya. Dia selalu seperti itu dari dulu gitu, dari dulu pas pertama kali saya lihat itu dia nyanyi itu kayak menikmati, kayak maksudnya kayak menikmati dan kayak ikhlas gitu dalam bernyanyi itu, kayak bener-bener menikmati hobinya, karena mungkin sekarang hobinya dia nyanyi juga ya, karena udah mulai terkenal. Dan Reza itu kayak tidak ada beban gitu, kayak dia bener-bener menyanyikan lagu ini kayak tulus gitu dari dalam hatinya gitu. Dan seperti biasa dia nyanyinya di bengkel itu ya, di kursi biru itu gitu. Dan dia selalu, mungkin dia maksudnya ya dia sukanya nyanyinya sambil duduk gitu, karena saya jarang lihat Reza nyanyi sambil berdiri gitu, kecuali mungkin pas lagi maksudnya pas lagi nyanyi di atas panggung mungkin dia berdiri. Tapi kalau misalkan dia nyanyi karaokean kayak gini gitu, dia sukanya sambil duduk biar nyantai juga. Padahal nyanyi sambil duduk itu padahal susah gitu sebenarnya. Nyanyi sambil berdiri lebih mudah daripada nyanyi sambil duduk gitu. Tapi mungkin karena dia udah nyaman ya, jadi dia selalu sambil duduk dan nyantai gitu. Oke. Nah, pas di bagian ininya kayak mirip
dengan suara almarhumah Teteh Dika Ardila gitu ya. Tapi ini aku lihat lagu ini, aku dengerin lagu ini kayak mirip, lagunya mirip dengan lagu dari Sonia ya di zaman dulu. Terus Reza nyanyiin lagu ini, kadang dia nyanyinya maksudnya biasa-biasa dengan apa adanya. Terus ada juga suara-suara dari almarhumah Teteh Nika Ardila itu di bagian, kita bisa mendengar suara-suara yang mirip dengan Teteh Nika Ardila itu di bagian-bagian tertentu ya, di bagian-bagian seraknya dan di bagian-bagian tingginya itu kita masih dengar lagu itu masih dengar suara itu di lagu ini ya. Itu pas bagian itunya ya, pas bagian oh kasih itu, pas bagian itunya kan cengkok ya, kayak cengkok dangdut gitu, tapi Reza kayak sempurna gitu, kayak udah terbiasa ya nyanyiin lagu itu. Maksudnya pas oh kasih itu jadi kayak nilai plus untuk kita yang denger itu, kayak kayak kejutan gitu, kayak surprise gitu ya. Ternyata Reza udah bisa, kayaknya dia udah, maksudnya dia genrenya gitu kayaknya masuk ke mana-mana gitu, kayak masuk ke dangdut, kayak masuk ke apa lagu-lagu Bugis, kayak masuk ke lagu-lagu Melayu, terus kayak masuk ke slow rock, dan masuk juga untuk nyanyi lagu-lagu pop ya. Tinggal mengasah lagi, insya Allah nanti dia bisa memberikan suatu surprise dan kejutan untuk kita para fansnya ya. Oke, dan ininya bagusnya itu Reza itu, anehnya itu kalau misalkan dia ngaper lagu itu selalu enak. Maksudnya jadi ngaper lagu apapun itu suka, maksudnya enak gitu didengar gitu. Jadi kayak berbeda nuansanya dengan penyanyi aslinya gitu, meskipun mirip dengan suaranya. Kalau misalkan nih, misalkan Reza nyanyiin lagu almarhumah Teteh Nika Ardila atau nyanyiin lagu apapun itu, dia selalu nuansanya karena dia yang nyanyi juga selalu nuansanya agak sedikit berbeda. Atau mungkin karena kalau orangnya, maksudnya beda orang itu ya beda rasa gitu ya. Kalau menurut aku kayak gitu. Jadi ini kayak lagu, kalau menurut aku lagunya itu kayak lagu sedih-sedih, kayak kayak lebih kekecewaan gitu ya. Karena Reza membawainnya kayak seperti ini, penjiwaannya seperti ini. Jadi kayak menyampaikan lirik di lagu, lirik di yang ada, cerita di yang ada di lagu ini gitu. Kalau lihat dari apa? Lihat dari ekspresinya kayak lagu-lagu tentang sedih dan kecewa gitu ya. Oke, jadi ini kalau menurut aku lagu-lagu kayak gini ya, lagu-lagu Bugis kayak gini juga itu kayak cocok banget gitu di Reza. Reza itu cocok banget nyanyiin lagu-lagu seperti ini, lagu-lagu Melayu gitu. Apalagi yang utama itu, yang paling utama itu adalah lagu slow rock. Kalau lagu slow rock udah juara deh gitu, meskipun nada-nadanya itu tinggi-tinggi gitu, tapi Reza selalu bisa menaklukkan nada-nada yang ada di lagu-lagu slow rock gitu. Dan itu buat kita para fansnya itu semakin apa namanya, semakin bangga aja gitu sama Reza gitu. Dan
kita selalu nunggu-nunggu sampai sekarang gitu ya, nunggu-nunggu Reza ngaper lagu apa lagi nih besok-besoknya gitu, penasaran banget gitu. Dan buat Reza dan timnya semangat, semoga terus semangat ya, dan terus belajar gitu, karena apapun itu harus belajar, terutama harus semangat lah, semangat dan percaya diri gitu, karena kan Reza pastinya mempunyai cita-cita untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Terus dia mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang penyanyi yang benar-benar, maksudnya bisa membanggakan nama daerah dan bisa membanggakan Indonesia gitu. Insya Allah harus terus belajar, apalagi maksudnya dia kan udah punya suara yang benar-benar suara yang ciri khasnya seperti itu. Maksudnya harus selalu diolah tentang vokal gitu, tentang vokal, pokoknya tentang apapun yang berhubungan dengan musik. Reza harus selalu terus belajar, dan semangat juga untuk timnya ya. Kayaknya udah lagunya. Oke, jadi menurut saya segitu aja. Reza kalau misalkan nyanyi lagu-lagu apapun itu, saya sebagai fansnya Reza nyanyiin lagu, ngover lagu apapun itu selalu suka gitu. Jadi suaranya itu selalu adem, selalu enak didengar gitu, dan menyejukkan hati lah gitu. Terus semua lirik yang ada di lagu-lagu yang dinyanyiin sama Reza itu selalu sampai pada hati para pendengar gitu. Jadi enak bawaannya gitu. Dan buat kalian semua para fansnya Reza, semoga sehat selalu dan dukung terus Reza. Tonton video-videonya, dengerin lagu-lagunya, apalagi lagu-lagu yang kemarin, yang single perdana dan single keduanya Reza, maksudnya selalu dukung, selalu didengerin, dan semoga kalian semua sehat selalu. Oke? Dan see you again in other video. Dan buat kalian semua yang udah subscribe channel YouTube saya, makasih banyak. Semoga kalian sehat selalu dan selalu dilimpahkan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, see you again in other video and bye bye.